to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, kenalin dulu nama aku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Kalau misalnya kalian ngeklik video ini, berarti kalian pengen tahu gimana caranya mengatur keuangan. Hari ini aku bakal bagiin tips cara simple dan sangat mudah untuk mengatur keuangan. Jadi kalau misalnya kalian lagi bingung atau mungkin kalian pemula nih, pengen banget ngatur keuangan kalian sendiri, semoga aja cara-cara ini bisa membantu kalian. Disclaimer dulu, aku bukan ahli keuangan dan juga aku nggak bilang ini tuh adalah cara yang paling tepat, tapi semoga aja cara ini tuh bisa mempermudah kalian untuk mengatur keuangan kalian. Oke, jadi ada beberapa cara yang bisa kalian ikuti untuk mengatur keuangan. Yang pertama itu adalah budgeting. Nah, jadi budgeting itu kita melakukan pencatatan secara berkala pengeluaran-pengeluaran kita. Dari sini kita itu juga jadi tahu apa sih yang merupakan kebutuhan pokok kita dan apa sih yang sebenarnya cuman kebutuhan konsumtif atau cuman impulsif doang. Di sini kita bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat konsumtif dan mengalokasikan dana tersebut untuk hal yang lebih penting. Nah, untuk budgeting ini kita bisa mengikuti rumus alokasi keuangan yang ada. Sebenarnya ada banyak sih, tapi menurut aku rumus yang aku bakal kasih ini tuh adalah yang paling mudah buat aku. Jadi itu ada 3 macam rumus. Yang pertama, kita membagi keuangan kita menjadi 3, yaitu 50%, 30%, dan 20%. 50% kita gunakan untuk kebutuhan pokok, 30% itu untuk kebutuhan lifestyle atau self-reward kita, dan 20% bisa kita alokasikan untuk tabungan atau investasi. Rumus yang kedua, kita bisa membagi gaji kita menjadi 4 macam pengeluaran. Jadi 40% kita gunakan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk biaya cicilan, dan 20% itu untuk investasi atau untuk tabungan, 10% bisa kita alokasikan untuk charity atau amal. Cara yang ketiga, dan menurut aku ini tuh paling cocok untuk dilakukan pemula ya, karena nggak mau ribet dan segala macam, itu kita bagi gaji kita menjadi 2 bagian. 80% itu bisa kita gunakan untuk pengeluaran kebutuhan kita, baik yang pokok maupun yang bersifat konsumtif, dan 20% lagi kita bisa alokasikan untuk investasi atau untuk tabungan. Again, ini tuh rumusnya juga nggak fix ya, karena ini juga bisa kalian sesuaikan dengan kondisi kalian. Misalnya kalian bisa mengalokasikan lebih daripada 20% untuk tabungan atau investasi, itu bisa kalian atur-atur sendiri gitu. Nanti bisa kalian kayak coba-coba sendiri cara mana yang paling cocok untuk kalian. Oke, cara mengatur keuangan yang kedua yaitu adalah dengan cara menabung. Ya, ini menabung nih kayak udah pokok banget dan kita udah sering banget denger dari kita itu kecil gitu ya. Orang tua pasti mengajarkan kita untuk menabung dan juga menyisihkan uang kita supaya nggak habis gitu kan ya, hemat pangkal kaya dan segala macam. Jadi menabung itu memang sangat penting, bukan cuman untuk jangka panjang tapi untuk jangka pendek juga. Kita perlu dana tabungan itu untuk sesuatu hal yang mungkin nanti kita bakal butuhin suatu waktu. Jadi ngikutin rumus budgeting yang udah aku mention itu, kita bisa mengalokasikan sebagian untuk menabung. Selain daripada menabung, kita juga bisa menyisihkan sebagian untuk investasi. Investasi ini juga berguna supaya uang kita itu juga bisa menghasilkan lagi buat kita dan tabungan kita itu jadi berkembang gitu loh, nggak cuman diem aja. Jenis investasi ini tuh ada banyak banget di luar sana, dan dari yang low risk sampai yang high risk. Jadi pintarlah kita untuk memilih mana investasi yang cocok untuk kita sesuai dengan kemampuan kita ya. Jangan sampai kita memilih investasi yang salah dan jangan sampai kita menaruh seluruh telur pada satu keranjang. Ingat, itu sangat penting banget. Yang selanjutnya, hiduplah tanpa hutang. Kalau misalnya kita sekarang lagi dililit hutang atau lagi dikejar-kejar hutang, kita usahakan untuk bayar hutang kita dan bebaskan hidup kita itu daripada hutang. Karena hutang yang akan membuat kita itu hidup menjadi kayak terbebani dan jadi kayak terikat banget gitu loh sama hutang. Jadi sebisa mungkin kita hidup tanpa ada hutang. Jauhkan diri dari cicilan yang nggak perlu. Kalau perlu juga kita jangan aktifkan pay later di marketplace kalian ya. Jadi walaupun godaannya itu banyak banget, tapi percayalah hidup tanpa hutang itu lebih bahagia, bun. Oke, jadi itu aja tips simple banget untuk mengatur keuangan. Semoga ini tuh bisa membantu kalian kalau misalnya kalian lagi bingung atau kalian lagi pengen mulai gimana sih caranya mengatur keuangan, aku harus mulai dari mana gitu. Nah, semoga aja video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like dan share juga ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian belum subscribe, ini saatnya untuk kalian subscribe di sini dan bisa follow
follow aku juga di Instagram. That's it for my video. Tungguin video-video aku yang selanjutnya ya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!